warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia, Ananda Safira, Berlian, Berta, Chandra, ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, biar kita tahu panjenengan fokus atau belum, kita games dulu. Ketika saya bilang H, tepuk tangan 1 kali. Ketika saya bilang HH, tepuk tangan 2 kali. Ketika saya bilang N, tepuk bangku 1 kali. Tapi tepuknya jangan keras-keras, nanti tangannya buka. Siap ya? Ya. H, H, HH, HH, N, 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 H, HH, N. Ya, tepuk tangan untuk Anak-anak sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan, pada hari ini kita mempelajari, belajar bersama tentang dakwah Islam di Indonesia. Materi pembelajaran agama Islam yang mengerti kelas 12 di semester 6. Ini peta konsepnya, karena banyak sekali materi yang kita pelajari. Pada pertemuan pertama ini kita membahas 2 item. Yang pertama adalah sejarah perkembangan Islam, dan yang kedua strategi dan perkembangan dakwah Islam. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah kaum pedagang memegang peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam, serta Indonesia yang strategis. Jadi Indonesia ini luar biasa, dari beberapa jalur ini terfokus ke Indonesia. Terjadi pembawaan antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Nah, orang Arab di sini hanya menikah, orang India di sini hanya menikah. Kemudian yang pertama kita membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama dengan jalur perdagangan. Jalur selatan itu dari bangsa Arab ke Yaman, kemudian Gujarat, Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Kemudian jalur utara dari Arab ke Damaskus, Baghdad, Gujarat, Indonesia. Stop. Anak-anak, itu penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Selanjutnya kita buat kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nantinya silakan membuat bahan presentasi. Kita mengkaji 2 item tadi, yaitu sejarah perkembangan Islam, dan yang kedua strategi dakwah Islam di Indonesia. Paham gitu? Guys, mohon nanti untuk bisa membuat kelompoknya. Top.
Islam di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu adalah perdagangan. Kok bisa sih strategi dakwah masuknya Islam ini melewati perdagangan? Kalian tahu sendiri kan, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Jadi orang-orang luar dari berbagai daerah atau negara di luar Indonesia itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Lalu di sini ada beberapa negara-negara yang datang ke Indonesia. Ada jalur utara, maksud saya, dan ada dari jalur selatan. Bisa kalian baca. Untuk jalur utara itu ada Arab, Damaskus, Baghdad, dan Gujarat, lalu Indonesia, masuk ke Indonesia. Lalu untuk jalur yang selatan di sini ada dari Arab juga, Yaman, Gujarat, Sri Lanka ke Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah di sini masuk ke teori-teori ya teman-teman. Yang pertama itu adalah para mubalik melakukan kontak perdagangan, yaitu adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Yang kedua adalah teori Arab, Persia, India, dan Cina. Telah lama menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. Lalu yang ketiga ada menurut Tom Pinterest. Jadi di sini pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu belum memeluk Islam. Lalu lanjut, mereka mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mu'alaf-mu'alaf dari luar sehingga jumlah mereka semakin banyak. Yang terakhir yaitu mereka menjadi komunitas Muslim di lingkungannya sendiri. Untuk penjelasannya, setelah memiliki keturunan, lingkungan Islam semakin luas sehingga timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Lalu selanjutnya adalah perkawinan. Jadi strategi dakwah ini bisa melalui perkawinan. Teman-teman ada yang tahu nggak tentang kok bisa sih strategi dakwah di Indonesia ini melewati perkawinan? Please angkat tangan bagi yang tahu. Jadi itu berkaitan dengan strategi perdagangan tadi, kan pedagang Islam di Indonesia itu tetap di Indonesia, artinya mereka menikah dengan putri-putri bangsawan dan pernikahan itu berlangsung secara Islam. Lalu kembali Islam Baik, bisa diterima ya teman-teman? Lalu saya akan menjelaskan lebih rinci lagi perkawinan antara wanita muslim dan keturunan raja atau bangsawan lokal. Para putra bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Lalu harus diislamkan terlebih dahulu, berarti status sosial dan ekonomi mereka yang kuat memberikan pengaruh besar dalam lingkungan. Lalu kalian bisa baca sendiri di sebelah sini, perkawinan antara seorang mubalik dan putri raja atau bangsawan. Jadi para putri raja atau bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Jadi sama-sama harus seagama. Ya. Lalu di sini ada Raja Ahmad atau Sunan Ampel dengan Nyai Mandala. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungan. Lalu yang ketiga adalah tasawuf. Teman-teman tahu nggak tasawuf itu apa? Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang tasawuf itu apa? Nggak ada. Jadi di
Rihla Ibn Battuta. Nama lengkapnya. Ketika beliau berkunjung ke Samudra Pasai pada 1354 Masehi, beliau mengikuti jalan melakukan diskusi dalam bentuk halaqah atau bentuk lingkaran di masjid usai salat Jumat hingga asar. Oke teman-teman, itu dari hasil diskusi kami atau hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Jadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pinkan bahwasanya strategi perkembangan Islam di Indonesia itu terdapat beberapa jalur. Yang pertama adalah perdagangan, kemudian ada pernikahan atau perkawinan, kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Untuk perdagangan, kita tahu bahwa terdapat dua jalur, yaitu dari jalur utara dan juga jalur selatan. Dari negara-negara luar yang mengalami proses untuk masuk ke Indonesia. Kemudian untuk jalur pernikahan atau perkawinan, orang-orang dari luar negeri atau luar negara Indonesia itu menikah dengan warga-warga Indonesia atau pribumi, sehingga mereka saling bertukar budaya, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya.